Penceramah Bahar bin Smith Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin hari ini. Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Saudara pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kondisi kesehatan Habib Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Namun Ikhwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Diketahui peristiwa penembakan tersebut dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023. Dalam sebuah rekaman suara percakapan diketahui bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan itu diduga terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada dua motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman itu merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada dua lesatan tembakan diduga ditembakkan dua sosok itu pada Habib Bahar bin Smith.
Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal atau OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Baju dan sorban Habib Bahar bin Smith menjadi bukti penembakan OTK. Insiden ini terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa Habib Bahar terkena luka di perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Habib Bahar bin Smith membuat laporan soal kasus penembakan yang dialaminya. Dari pengakuannya, ia mendapat luka tembak di bagian perut. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dugaan penembakan yang dilakukan orang tak dikenal itu terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Maret 2023. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum. Tompo mengatakan setelah kejadian Habib Bahar langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Barang bukti itu berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin turut memberikan penjelasan yang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan itu. Pasalnya tak ada saksi mata yang melihat secara langsung insiden penembakan tersebut. Habib Bahar bin Smith melaporkan kasus penembakan yang dialaminya ke Polres Bogor. Dalam laporannya, Bahar menyertakan barang bukti berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Ia menyebut Habib Bahar terluka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Sebab pihak kepolisian masih menunggu hasil visum. Adapun dalam laporannya, Habib Bahar mengaku menjadi korban penembakan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei lalu. Peristiwa itu terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tompo mengatakan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa penembakan itu. Oleh sebab itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin juga memastikan pihaknya sedang menindaklanjuti laporan yang dibuat Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Dikabarkan bahwa insiden penembakan itu terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut sosok dari Habib Bahar bin Smith, pendakwah yang beberapa kali terlibat kontroversi. Diketahui Habib Bahar bin Smith memiliki nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smith yang dikenal sebagai pendakwah muda asal Manado. Ia yang lahir pada 23 Juli 1985 merupakan pimpinan dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Habib Bahar juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Ia merupakan satu di antara tokoh agama yang kontroversi, sebab ia beberapa kali sempat terjerat kasus dugaan penghinaan presiden hingga kasus dugaan penganiayaan. Satu di antara kasusnya yakni saat proses Pilpres 2019 yang menuding Presiden Joko Widodo selaku kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Di akhir 2018 ia juga terjerat kasus penganiayaan. Habib Bahar pun dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, lalu mendapatkan asimilasi pada 15 Mei 2020. Namun ia kembali lagi ditahan 4 hari berselang setelah dianggap melanggar PSBB dengan mengumpulkan massa dan melakukan pidato yang bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Selain itu sempat viral terkait penyebaran berita hoax dan berpotensi keonaran. Akibat kasus ini, Habib Bahar Smith dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kini ia pun dikabarkan tertembak oleh orang tak dikenal di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Pengacara Habib Bahar, Aziz Januar, hanya meminta doa dari seluruh masyarakat dan enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal
Pihak kepolisian mengklaim tak ada saksi yang melihat orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith di Kemang, Bogor, Jumat 12 Mei. Seperti diketahui, usai mendapatkan laporan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin langsung membentuk tim penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk mendalami dan memburu pelaku. Atas kejadian penembakan yang dilakukan OTK, Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Ibrahim Tompo menyebut Habib Bahar mengalami luka di bagian perut. Namun Ibrahim Tompo belum dapat memastikan penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Pasalnya hingga kini masih menunggu hasil visum. Sedangkan kuasa hukum Habib Bahar yakni Ikhwan Tuan Kota menyebut kliennya kini tengah dalam kondisi sehat. Kendati demikian, Ikhwan Tuan Kota belum membeberkan keterangan secara rinci terkait insiden tersebut. Pihaknya menyatakan bakal memberikan informasi lebih detail di waktu yang telah ditentukan. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Saat dikonfirmasi pada Senin hari ini, Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang, Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kondisi kesehatan Habib Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Namun Ikhwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Diketahui peristiwa penembakan tersebut dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023. Dalam sebuah rekaman suara percakapan diketahui bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan itu diduga terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada 2 motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman itu merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada 2 lesatan tembakan diduga ditembakkan 2 sosok itu pada Habib Bahar bin Smith.
Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal atau OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Baju dan sorban Habib Bahar bin Smith menjadi bukti penembakan OTK. Insiden ini terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa Habib Bahar terkena luka di perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Habib Bahar bin Smith membuat laporan soal kasus penembakan yang dialaminya. Dari pengakuannya, ia mendapat luka tembak di bagian perut. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dugaan penembakan yang dilakukan orang tak dikenal itu terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Maret 2023. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum. Tompo mengatakan setelah kejadian Habib Bahar langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Barang bukti itu berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin turut memberikan penjelasan yang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan itu. Pasalnya tak ada saksi mata yang melihat secara langsung insiden penembakan tersebut. Habib Bahar bin Smith melaporkan kasus penembakan yang dialaminya ke Polres Bogor. Dalam laporannya, Bahar menyertakan barang bukti berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Ia menyebut Habib Bahar terluka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan, sebab pihak kepolisian masih menunggu hasil visum. Adapun dalam laporannya, Habib Bahar mengaku menjadi korban penembakan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei lalu. Peristiwa itu terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tompo mengatakan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa penembakan itu. Oleh sebab itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin juga memastikan pihaknya sedang menindaklanjuti laporan yang dibuat Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Dikabarkan bahwa insiden penembakan itu terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut sosok dari Habib Bahar bin Smith, pendakwah yang beberapa kali terlibat kontroversi. Diketahui Habib Bahar bin Smith memiliki nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smith yang dikenal sebagai pendakwah muda asal Manado. Ia yang lahir pada 23 Juli 1985 merupakan pimpinan dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Habib Bahar juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Ia merupakan satu di antara tokoh agama yang kontroversi, sebab ia beberapa kali sempat terjerat kasus dugaan penghinaan presiden hingga kasus dugaan penganiayaan. Satu di antara kasusnya yakni saat proses Pilpres 2019 yang menuding Presiden Joko Widodo selaku kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Di akhir 2018 ia juga terjerat kasus penganiayaan. Habib Bahar pun dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, lalu mendapatkan asimilasi pada 15 Mei 2020. Namun ia kembali lagi ditahan 4 hari berselang setelah dianggap melanggar PSBB dengan mengumpulkan massa dan melakukan pidato yang bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Selain itu sempat viral terkait penyebaran berita hoax dan berpotensi keonaran. Akibat kasus ini, Habib Bahar Smith dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kini ia pun dikabarkan tertembak oleh orang tak dikenal di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Pengacara Habib Bahar, Aziz Januar, hanya meminta doa dari seluruh masyarakat dan enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal
Pihak kepolisian mengklaim tak ada saksi yang melihat orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith di Kemang, Bogor, Jumat 12 Mei. Seperti diketahui, usai mendapatkan laporan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin langsung membentuk tim penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk mendalami dan memburu pelaku. Atas kejadian penembakan yang dilakukan OTK, Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Ibrahim Tompo menyebut Habib Bahar mengalami luka di bagian perut. Namun Ibrahim Tompo belum dapat memastikan penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Pasalnya hingga kini masih menunggu hasil visum. Sedangkan kuasa hukum Habib Bahar yakni Ikhwan Tuan Kota menyebut kliennya kini tengah dalam kondisi sehat. Kendati demikian, Ikhwan Tuan Kota belum membeberkan keterangan secara rinci terkait insiden tersebut. Pihaknya menyatakan bakal memberikan informasi lebih detail di waktu yang telah ditentukan. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Saat dikonfirmasi pada Senin hari ini, Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kondisi kesehatan Habib Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Namun Ikhwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Diketahui peristiwa penembakan tersebut dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023. Dalam sebuah rekaman suara percakapan diketahui bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan itu diduga terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada 2 motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman itu merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada 2 lesatan tembakan diduga ditembakkan 2 sosok itu pada Habib Bahar bin Smith.
Bahar bin Smit dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal atau OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Baju dan sorban Habib Bahar bin Smit menjadi bukti penembakan OTK. Insiden ini terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa Habib Bahar terkena luka di perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smit, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smit kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Habib Bahar bin Smit membuat laporan soal kasus penembakan yang dialaminya. Dari pengakuannya, ia mendapat luka tembak di bagian perut. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dugaan penembakan yang dilakukan orang tak dikenal itu terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Maret 2023. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum. Tompo mengatakan setelah kejadian Habib Bahar langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Barang bukti itu berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin turut memberikan penjelasan yang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan itu. Pasalnya tak ada saksi mata yang melihat secara langsung insiden penembakan tersebut. Habib Bahar bin Smit melaporkan kasus penembakan yang dialaminya ke Polres Bogor. Dalam laporannya, Bahar menyertakan barang bukti berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Ia menyebut Habib Bahar terluka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Sebab pihak kepolisian masih menunggu hasil visum. Adapun dalam laporannya, Habib Bahar mengaku menjadi korban penembakan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei lalu. Peristiwa itu terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tompo mengatakan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa penembakan itu. Oleh sebab itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin juga memastikan pihaknya sedang menindaklanjuti laporan yang dibuat Habib Bahar. Habib Bahar bin Smit dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Dikabarkan bahwa insiden penembakan itu terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut sosok dari Habib Bahar bin Smit, pendakwah yang beberapa kali terlibat kontroversi. Diketahui Habib Bahar bin Smit memiliki nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smit yang dikenal sebagai pendakwah muda asal Manado. Ia yang lahir pada 23 Juli 1985 merupakan pimpinan dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Habib Bahar juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Ia merupakan satu di antara tokoh agama yang kontroversi, sebab ia beberapa kali sempat terjerat kasus dugaan penghinaan presiden hingga kasus dugaan penganiayaan. Satu di antara kasusnya yakni saat proses Pilpres 2019 yang menuding Presiden Joko Widodo selaku kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Di akhir 2018 ia juga terjerat kasus penganiayaan. Habib Bahar pun dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, lalu mendapatkan asimilasi pada 15 Mei 2020. Namun ia kembali lagi ditahan 4 hari berselang setelah dianggap melanggar PSBB dengan mengumpulkan massa dan melakukan pidato yang bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Selain itu sempat viral terkait penyebaran berita hoaks dan berpotensi keonaran. Akibat kasus ini, Habib Bahar Smit dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kini ia pun dikabarkan tertembak oleh orang tak dikenal di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Pengacara Habib Bahar, Aziz Januar, hanya meminta doa dari seluruh masyarakat dan enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal
Pihak kepolisian mengklaim tak ada saksi yang melihat orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith di Kemang, Bogor, Jumat 12 Mei. Seperti diketahui, usai mendapatkan laporan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin langsung membentuk tim penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk mendalami dan memburu pelaku. Atas kejadian penembakan yang dilakukan OTK, Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Ibrahim Tompo menyebut Habib Bahar mengalami luka di bagian perut. Namun Ibrahim Tompo belum dapat memastikan penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Pasalnya hingga kini masih menunggu hasil visum. Sedangkan kuasa hukum Habib Bahar yakni Ikhwan Tuan Kota menyebut kliennya kini tengah dalam kondisi sehat. Kendati demikian, Ikhwan Tuan Kota belum membeberkan keterangan secara rinci terkait insiden tersebut. Pihaknya menyatakan bakal memberikan informasi lebih detail di waktu yang telah ditentukan. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Saat dikonfirmasi pada Senin hari ini, Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kondisi kesehatan Habib Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Namun Ikhwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Diketahui peristiwa penembakan tersebut dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023. Dalam sebuah rekaman suara percakapan diketahui bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan itu diduga terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada 2 motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman itu merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada 2 lesatan tembakan diduga ditembakkan 2 sosok itu pada Habib Bahar bin Smith.
Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal atau OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Baju dan sorban Habib Bahar bin Smith menjadi bukti penembakan OTK. Insiden ini terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa Habib Bahar terkena luka di perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Habib Bahar bin Smith membuat laporan soal kasus penembakan yang dialaminya. Dari pengakuannya, ia mendapat luka tembak di bagian perut. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dugaan penembakan yang dilakukan orang tak dikenal itu terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Maret 2023. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum. Tompo mengatakan setelah kejadian Habib Bahar langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Barang bukti itu berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin turut memberikan penjelasan yang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan itu. Pasalnya tak ada saksi mata yang melihat secara langsung insiden penembakan tersebut. Habib Bahar bin Smith melaporkan kasus penembakan yang dialaminya ke Polres Bogor. Dalam laporannya, Bahar menyertakan barang bukti berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Ia menyebut Habib Bahar terluka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Sebab pihak kepolisian masih menunggu hasil visum. Adapun dalam laporannya, Habib Bahar mengaku menjadi korban penembakan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei lalu. Peristiwa itu terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tompo mengatakan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa penembakan itu. Oleh sebab itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin juga memastikan pihaknya sedang menindaklanjuti laporan yang dibuat Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Dikabarkan bahwa insiden penembakan itu terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut sosok dari Habib Bahar bin Smith, pendakwah yang beberapa kali terlibat kontroversi. Diketahui Habib Bahar bin Smith memiliki nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smith yang dikenal sebagai pendakwah muda asal Manado. Ia yang lahir pada 23 Juli 1985 merupakan pimpinan dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Habib Bahar juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Ia merupakan satu di antara tokoh agama yang kontroversi, sebab ia beberapa kali sempat terjerat kasus dugaan penghinaan presiden hingga kasus dugaan penganiayaan. Satu di antara kasusnya yakni saat proses Pilpres 2019 yang menuding Presiden Joko Widodo selaku kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Di akhir 2018 ia juga terjerat kasus penganiayaan. Habib Bahar pun dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, lalu mendapatkan asimilasi pada 15 Mei 2020. Namun ia kembali lagi ditahan 4 hari berselang setelah dianggap melanggar PSBB dengan mengumpulkan massa dan melakukan pidato yang bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Selain itu sempat viral terkait penyebaran berita hoaks dan berpotensi keonaran. Akibat kasus ini, Habib Bahar Smith dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kini ia pun dikabarkan tertembak oleh orang tak dikenal di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Pengacara Habib Bahar, Aziz Januar, hanya meminta doa dari seluruh masyarakat dan enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal
Pihak kepolisian mengklaim tak ada saksi yang melihat orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith di Kemang, Bogor, Jumat 12 Mei. Seperti diketahui, usai mendapatkan laporan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin langsung membentuk tim penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk mendalami dan memburu pelaku. Atas kejadian penembakan yang dilakukan OTK, Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Ibrahim Tompo menyebut Habib Bahar mengalami luka di bagian perut. Namun Ibrahim Tompo belum dapat memastikan penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Pasalnya hingga kini masih menunggu hasil visum. Sedangkan kuasa hukum Habib Bahar yakni Ikhwan Tuan Kota menyebut kliennya kini tengah dalam kondisi sehat. Kendati demikian, Ikhwan Tuan Kota belum membeberkan keterangan secara rinci terkait insiden tersebut. Pihaknya menyatakan bakal memberikan informasi lebih detail di waktu yang telah ditentukan. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Saat dikonfirmasi pada Senin hari ini, Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang, Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kondisi kesehatan Habib Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Namun Ikhwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Diketahui peristiwa penembakan tersebut dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023. Dalam sebuah rekaman suara percakapan diketahui bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan itu diduga terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada dua motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman itu merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada dua lesatan tembakan diduga ditembakkan dua sosok itu pada Habib Bahar bin Smith.
Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal atau OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Baju dan sorban Habib Bahar bin Smith menjadi bukti penembakan OTK. Insiden ini terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa Habib Bahar terkena luka di perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Habib Bahar bin Smith membuat laporan soal kasus penembakan yang dialaminya. Dari pengakuannya, ia mendapat luka tembak di bagian perut. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dugaan penembakan yang dilakukan orang tak dikenal itu terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Maret 2023. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum. Tompo mengatakan setelah kejadian Habib Bahar langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Barang bukti itu berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin turut memberikan penjelasan yang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan itu. Pasalnya tak ada saksi mata yang melihat secara langsung insiden penembakan tersebut. Habib Bahar bin Smith melaporkan kasus penembakan yang dialaminya ke Polres Bogor. Dalam laporannya, Bahar menyertakan barang bukti berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Ia menyebut Habib Bahar terluka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Sebab pihak kepolisian masih menunggu hasil visum. Adapun dalam laporannya, Habib Bahar mengaku menjadi korban penembakan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei lalu. Peristiwa itu terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tompo mengatakan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa penembakan itu. Oleh sebab itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin juga memastikan pihaknya sedang menindaklanjuti laporan yang dibuat Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Dikabarkan bahwa insiden penembakan itu terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut sosok dari Habib Bahar bin Smith, pendakwah yang beberapa kali terlibat kontroversi. Diketahui Habib Bahar bin Smith memiliki nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smith yang dikenal sebagai pendakwah muda asal Manado. Ia yang lahir pada 23 Juli 1985 merupakan pimpinan dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Habib Bahar juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Ia merupakan satu di antara tokoh agama yang kontroversi, sebab ia beberapa kali sempat terjerat kasus dugaan penghinaan presiden hingga kasus dugaan penganiayaan. Satu di antara kasusnya yakni saat proses Pilpres 2019 yang menuding Presiden Joko Widodo selaku kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Di akhir 2018 ia juga terjerat kasus penganiayaan. Habib Bahar pun dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, lalu mendapatkan asimilasi pada 15 Mei 2020.
Namun ia kembali lagi ditahan 4 hari berselang setelah dianggap melanggar PSBB dengan mengumpulkan massa dan melakukan pidato yang bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Selain itu sempat viral terkait penyebaran berita hoax dan berpotensi keonaran. Akibat kasus ini, Habib Bahar Smith dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kini ia pun dikabarkan tertembak oleh orang tak dikenal di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Pengacara Habib Bahar, Aziz Januar, hanya meminta doa dari seluruh masyarakat dan enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal Pihak kepolisian mengklaim tak ada saksi yang melihat orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith di Kemang, Bogor, Jumat 12 Mei. Seperti diketahui, usai mendapatkan laporan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin langsung membentuk tim penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk mendalami dan memburu pelaku. Atas kejadian penembakan yang dilakukan OTK, Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Ibrahim Tompo menyebut Habib Bahar mengalami luka di bagian perut. Namun Ibrahim Tompo belum dapat memastikan penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Pasalnya hingga kini masih menunggu hasil visum. Sedangkan kuasa hukum Habib Bahar yakni Ikhwan Tuan Kota menyebut kliennya kini tengah dalam kondisi sehat. Kendati demikian, Ikhwan Tuan Kota belum membeberkan keterangan secara rinci terkait insiden tersebut. Pihaknya menyatakan bakal memberikan informasi lebih detail di waktu yang telah ditentukan. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Saat dikonfirmasi pada Senin hari ini, Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang, Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kondisi kesehatan Habib Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Namun Ikhwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Diketahui peristiwa penembakan tersebut dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023. Dalam sebuah rekaman suara percakapan diketahui bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan itu diduga terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada 2 motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman itu merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada 2 lesatan tembakan diduga ditembakkan 2 sosok itu pada Habib Bahar bin Smith.
Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal atau OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Baju dan sorban Habib Bahar bin Smith menjadi bukti penembakan OTK. Insiden ini terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa Habib Bahar terkena luka di perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith Ikhwan Tuan Kota mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Habib Bahar bin Smith membuat laporan soal kasus penembakan yang dialaminya. Dari pengakuannya, ia mendapat luka tembak di bagian perut. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dugaan penembakan yang dilakukan orang tak dikenal itu terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Maret 2023. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum. Tompo mengatakan setelah kejadian Habib Bahar langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Barang bukti itu berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin turut memberikan penjelasan yang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan itu. Pasalnya tak ada saksi mata yang melihat secara langsung insiden penembakan tersebut. Habib Bahar bin Smith melaporkan kasus penembakan yang dialaminya ke Polres Bogor. Dalam laporannya, Bahar menyertakan barang bukti berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Ia menyebut Habib Bahar terluka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Sebab pihak kepolisian masih menunggu hasil visum. Adapun dalam laporannya, Habib Bahar mengaku menjadi korban penembakan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei lalu. Peristiwa itu terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tompo mengatakan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa penembakan itu. Oleh sebab itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin juga memastikan pihaknya sedang menindaklanjuti laporan yang dibuat Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Dikabarkan bahwa insiden penembakan itu terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut sosok dari Habib Bahar bin Smith, pendakwah yang beberapa kali terlibat kontroversi. Diketahui Habib Bahar bin Smith memiliki nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smith yang dikenal sebagai pendakwah muda asal Manado. Ia yang lahir pada 23 Juli 1985 merupakan pimpinan dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Habib Bahar juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Ia merupakan satu di antara tokoh agama yang kontroversi, sebab ia beberapa kali sempat terjerat kasus dugaan penghinaan presiden hingga kasus dugaan penganiayaan. Satu di antara kasusnya yakni saat proses Pilpres 2019 yang menuding Presiden Joko Widodo selaku kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Di akhir 2018 ia juga terjerat kasus penganiayaan. Habib Bahar pun dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, lalu mendapatkan asimilasi pada 15 Mei 2020. Namun ia kembali lagi ditahan 4 hari berselang setelah dianggap melanggar PSBB dengan mengumpulkan massa dan melakukan pidato yang bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Selain itu sempat viral terkait penyebaran berita hoax dan berpotensi keonaran. Akibat kasus ini, Habib Bahar Smith dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kini ia pun dikabarkan tertembak oleh orang tak dikenal di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Pengacara Habib Bahar, Aziz Januar, hanya meminta doa dari seluruh masyarakat dan enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal
Pihak kepolisian mengklaim tak ada saksi yang melihat orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith di Kemang, Bogor, Jumat 12 Mei. Seperti diketahui, usai mendapatkan laporan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin langsung membentuk tim penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk mendalami dan memburu pelaku. Atas kejadian penembakan yang dilakukan OTK, Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Ibrahim Tompo menyebut Habib Bahar mengalami luka di bagian perut. Namun Ibrahim Tompo belum dapat memastikan penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Pasalnya hingga kini masih menunggu hasil visum. Sedangkan kuasa hukum Habib Bahar yakni Ikhwan Tuan Kota menyebut kliennya kini tengah dalam kondisi sehat. Kendati demikian, Ikhwan Tuan Kota belum membeberkan keterangan secara rinci terkait insiden tersebut. Pihaknya menyatakan bakal memberikan informasi lebih detail di waktu yang telah ditentukan. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Saat dikonfirmasi pada Senin hari ini, Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kondisi kesehatan Habib Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Namun Ikhwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Diketahui peristiwa penembakan tersebut dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023. Dalam sebuah rekaman suara percakapan diketahui bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan itu diduga terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada dua motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman itu merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada dua lesatan tembakan diduga ditembakkan dua sosok itu pada Habib Bahar bin Smith.
Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal atau OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Baju dan sorban Habib Bahar bin Smith menjadi bukti penembakan OTK. Insiden ini terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa Habib Bahar terkena luka di perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Habib Bahar bin Smith membuat laporan soal kasus penembakan yang dialaminya. Dari pengakuannya, ia mendapat luka tembak di bagian perut. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dugaan penembakan yang dilakukan orang tak dikenal itu terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Maret 2023. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum. Tompo mengatakan setelah kejadian Habib Bahar langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Barang bukti itu berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin turut memberikan penjelasan yang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan itu. Pasalnya tak ada saksi mata yang melihat secara langsung insiden penembakan tersebut. Habib Bahar bin Smith melaporkan kasus penembakan yang dialaminya ke Polres Bogor. Dalam laporannya, Bahar menyertakan barang bukti berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Ia menyebut Habib Bahar terluka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Sebab pihak kepolisian masih menunggu hasil visum. Adapun dalam laporannya, Habib Bahar mengaku menjadi korban penembakan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei lalu. Peristiwa itu terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tompo mengatakan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa penembakan itu. Oleh sebab itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin juga memastikan pihaknya sedang menindaklanjuti laporan yang dibuat Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Dikabarkan bahwa insiden penembakan itu terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut sosok dari Habib Bahar bin Smith, pendakwah yang beberapa kali terlibat kontroversi. Diketahui Habib Bahar bin Smith memiliki nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smith yang dikenal sebagai pendakwah muda asal Manado. Ia yang lahir pada 23 Juli 1985 merupakan pimpinan dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Habib Bahar juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Ia merupakan satu di antara tokoh agama yang kontroversi, sebab ia beberapa kali sempat terjerat kasus dugaan penghinaan presiden hingga kasus dugaan penganiayaan. Satu di antara kasusnya yakni saat proses Pilpres 2019 yang menuding Presiden Joko Widodo selaku kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Di akhir 2018 ia juga terjerat kasus penganiayaan. Habib Bahar pun dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, lalu mendapatkan asimilasi pada 15 Mei 2020. Namun ia kembali lagi ditahan 4 hari berselang setelah dianggap melanggar PSBB dengan mengumpulkan massa dan melakukan pidato yang bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Selain itu sempat viral terkait penyebaran berita hoax dan berpotensi keonaran. Akibat kasus ini, Habib Bahar Smith dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kini ia pun dikabarkan tertembak oleh orang tak dikenal di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Pengacara Habib Bahar, Aziz Januar, hanya meminta doa dari seluruh masyarakat dan enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal
Pihak kepolisian mengklaim tak ada saksi yang melihat orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith di Kemang, Bogor, Jumat 12 Mei. Seperti diketahui, usai mendapatkan laporan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin langsung membentuk tim penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk mendalami dan memburu pelaku. Atas kejadian penembakan yang dilakukan OTK, Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Ibrahim Tompo menyebut Habib Bahar mengalami luka di bagian perut. Namun Ibrahim Tompo belum dapat memastikan penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Pasalnya hingga kini masih menunggu hasil visum. Sedangkan kuasa hukum Habib Bahar yakni Ikhwan Tuan Kota menyebut kliennya kini tengah dalam kondisi sehat. Kendati demikian, Ikhwan Tuan Kota belum membeberkan keterangan secara rinci terkait insiden tersebut. Pihaknya menyatakan bakal memberikan informasi lebih detail di waktu yang telah ditentukan. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Saat dikonfirmasi pada Senin hari ini, Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kondisi kesehatan Habib Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Namun Ikhwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Diketahui peristiwa penembakan tersebut dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023. Dalam sebuah rekaman suara percakapan diketahui bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan itu diduga terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada 2 motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman itu merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada 2 lesatan tembakan diduga ditembakkan 2 sosok itu pada Habib Bahar bin Smith.
Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal atau OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Baju dan sorban Habib Bahar bin Smith menjadi bukti penembakan OTK. Insiden ini terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa Habib Bahar terkena luka di perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Habib Bahar bin Smith membuat laporan soal kasus penembakan yang dialaminya. Dari pengakuannya, ia mendapat luka tembak di bagian perut. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dugaan penembakan yang dilakukan orang tak dikenal itu terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Maret 2023. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum. Tompo mengatakan setelah kejadian Habib Bahar langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Barang bukti itu berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin turut memberikan penjelasan yang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan itu. Pasalnya tak ada saksi mata yang melihat secara langsung insiden penembakan tersebut. Habib Bahar bin Smith melaporkan kasus penembakan yang dialaminya ke Polres Bogor. Dalam laporannya, Bahar menyertakan barang bukti berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Ia menyebut Habib Bahar terluka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Sebab pihak kepolisian masih menunggu hasil visum. Adapun dalam laporannya, Habib Bahar mengaku menjadi korban penembakan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei lalu. Peristiwa itu terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tompo mengatakan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa penembakan itu. Oleh sebab itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin juga memastikan pihaknya sedang menindaklanjuti laporan yang dibuat Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Dikabarkan bahwa insiden penembakan itu terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut sosok dari Habib Bahar bin Smith, pendakwah yang beberapa kali terlibat kontroversi. Diketahui Habib Bahar bin Smith memiliki nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smith yang dikenal sebagai pendakwah muda asal Manado. Ia yang lahir pada 23 Juli 1985 merupakan pimpinan dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Habib Bahar juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Ia merupakan satu di antara tokoh agama yang kontroversi, sebab ia beberapa kali sempat terjerat kasus dugaan penghinaan presiden hingga kasus dugaan penganiayaan. Satu di antara kasusnya yakni saat proses Pilpres 2019 yang menuding Presiden Joko Widodo selaku kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Di akhir 2018 ia juga terjerat kasus penganiayaan. Habib Bahar pun dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, lalu mendapatkan asimilasi pada 15 Mei 2020. Namun ia kembali lagi ditahan 4 hari berselang setelah dianggap melanggar PSBB dengan mengumpulkan massa dan melakukan pidato yang bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Selain itu sempat viral terkait penyebaran berita hoax dan berpotensi keonaran. Akibat kasus ini, Habib Bahar Smith dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kini ia pun dikabarkan tertembak oleh orang tak dikenal di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Pengacara Habib Bahar, Aziz Januar, hanya meminta doa dari seluruh masyarakat dan enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal
Pihak kepolisian mengklaim tak ada saksi yang melihat orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith di Kemang, Bogor, Jumat 12 Mei. Seperti diketahui, usai mendapatkan laporan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin langsung membentuk tim penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk mendalami dan memburu pelaku. Atas kejadian penembakan yang dilakukan OTK, Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Ibrahim Tompo menyebut Habib Bahar mengalami luka di bagian perut. Namun Ibrahim Tompo belum dapat memastikan penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Pasalnya hingga kini masih menunggu hasil visum. Sedangkan kuasa hukum Habib Bahar yakni Ikhwan Tuan Kota menyebut kliennya kini tengah dalam kondisi sehat. Kendati demikian, Ikhwan Tuan Kota belum membeberkan keterangan secara rinci terkait insiden tersebut. Pihaknya menyatakan bakal memberikan informasi lebih detail di waktu yang telah ditentukan. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Saat dikonfirmasi pada Senin hari ini, Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kondisi kesehatan Habib Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Namun Ikhwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Diketahui peristiwa penembakan tersebut dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023. Dalam sebuah rekaman suara percakapan diketahui bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan itu diduga terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada 2 motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman itu merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada 2 lesatan tembakan diduga ditembakkan 2 sosok itu pada Habib Bahar bin Smith.
Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal atau OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Baju dan sorban Habib Bahar bin Smith menjadi bukti penembakan OTK. Insiden ini terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa Habib Bahar terkena luka di perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Habib Bahar bin Smith membuat laporan soal kasus penembakan yang dialaminya. Dari pengakuannya, ia mendapat luka tembak di bagian perut. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dugaan penembakan yang dilakukan orang tak dikenal itu terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Maret 2023. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum. Tompo mengatakan setelah kejadian Habib Bahar langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Barang bukti itu berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin turut memberikan penjelasan yang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan itu. Pasalnya tak ada saksi mata yang melihat secara langsung insiden penembakan tersebut. Habib Bahar bin Smith melaporkan kasus penembakan yang dialaminya ke Polres Bogor. Dalam laporannya, Bahar menyertakan barang bukti berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Ia menyebut Habib Bahar terluka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Sebab pihak kepolisian masih menunggu hasil visum. Adapun dalam laporannya, Habib Bahar mengaku menjadi korban penembakan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei lalu. Peristiwa itu terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tompo mengatakan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa penembakan itu. Oleh sebab itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin juga memastikan pihaknya sedang menindaklanjuti laporan yang dibuat Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Dikabarkan bahwa insiden penembakan itu terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut sosok dari Habib Bahar bin Smith, pendakwah yang beberapa kali terlibat kontroversi. Diketahui Habib Bahar bin Smith memiliki nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smith yang dikenal sebagai pendakwah muda asal Manado. Ia yang lahir pada 23 Juli 1985 merupakan pimpinan dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Habib Bahar juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Ia merupakan satu di antara tokoh agama yang kontroversi, sebab ia beberapa kali sempat terjerat kasus dugaan penghinaan presiden hingga kasus dugaan penganiayaan. Satu di antara kasusnya yakni saat proses Pilpres 2019 yang menuding Presiden Joko Widodo selaku kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Di akhir 2018 ia juga terjerat kasus penganiayaan. Habib Bahar pun dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, lalu mendapatkan asimilasi pada 15 Mei 2020. Namun ia kembali lagi ditahan 4 hari berselang setelah dianggap melanggar PSBB dengan mengumpulkan massa dan melakukan pidato yang bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Selain itu sempat viral terkait penyebaran berita hoaks dan berpotensi keonaran. Akibat kasus ini, Habib Bahar Smith dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kini ia pun dikabarkan tertembak oleh orang tak dikenal di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Pengacara Habib Bahar, Aziz Januar, hanya meminta doa dari seluruh masyarakat dan enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal
Pihak kepolisian mengklaim tak ada saksi yang melihat orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith di Kemang, Bogor, Jumat 12 Mei. Seperti diketahui, usai mendapatkan laporan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin langsung membentuk tim penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk mendalami dan memburu pelaku. Atas kejadian penembakan yang dilakukan OTK, Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Ibrahim Tompo menyebut Habib Bahar mengalami luka di bagian perut. Namun Ibrahim Tompo belum dapat memastikan penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Pasalnya hingga kini masih menunggu hasil visum. Sedangkan kuasa hukum Habib Bahar yakni Ikhwan Tuan Kota menyebut kliennya kini tengah dalam kondisi sehat. Kendati demikian, Ikhwan Tuan Kota belum membeberkan keterangan secara rinci terkait insiden tersebut. Pihaknya menyatakan bakal memberikan informasi lebih detail di waktu yang telah ditentukan. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Saat dikonfirmasi pada Senin hari ini, Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang, Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kondisi kesehatan Habib Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Namun Ikhwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Diketahui peristiwa penembakan tersebut dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023. Dalam sebuah rekaman suara percakapan diketahui bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan itu diduga terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada dua motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman itu merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada dua lesatan tembakan diduga ditembakkan dua sosok itu pada Habib Bahar bin Smith.
Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal atau OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Baju dan sorban Habib Bahar bin Smith menjadi bukti penembakan OTK. Insiden ini terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa Habib Bahar terkena luka di perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Habib Bahar bin Smith membuat laporan soal kasus penembakan yang dialaminya. Dari pengakuannya, ia mendapat luka tembak di bagian perut. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dugaan penembakan yang dilakukan orang tak dikenal itu terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Maret 2023. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum. Tompo mengatakan setelah kejadian Habib Bahar langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Barang bukti itu berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin turut memberikan penjelasan yang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan itu. Pasalnya tak ada saksi mata yang melihat secara langsung insiden penembakan tersebut. Habib Bahar bin Smith melaporkan kasus penembakan yang dialaminya ke Polres Bogor. Dalam laporannya, Bahar menyertakan barang bukti berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Ia menyebut Habib Bahar terluka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Sebab pihak kepolisian masih menunggu hasil visum. Adapun dalam laporannya, Habib Bahar mengaku menjadi korban penembakan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei lalu. Peristiwa itu terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tompo mengatakan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa penembakan itu. Oleh sebab itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin juga memastikan pihaknya sedang menindaklanjuti laporan yang dibuat Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Dikabarkan bahwa insiden penembakan itu terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut sosok dari Habib Bahar bin Smith, pendakwah yang beberapa kali terlibat kontroversi. Diketahui Habib Bahar bin Smith memiliki nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smith yang dikenal sebagai pendakwah muda asal Manado. Ia yang lahir pada 23 Juli 1985 merupakan pimpinan dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Habib Bahar juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Ia merupakan satu di antara tokoh agama yang kontroversi, sebab ia beberapa kali sempat terjerat kasus dugaan penghinaan presiden hingga kasus dugaan penganiayaan. Satu di antara kasusnya yakni saat proses Pilpres 2019 yang menuding Presiden Joko Widodo selaku kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Di akhir 2018 ia juga terjerat kasus penganiayaan. Habib Bahar pun dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, lalu mendapatkan asimilasi pada 15 Mei 2020. Namun ia kembali lagi ditahan 4 hari berselang setelah dianggap melanggar PSBB dengan mengumpulkan massa dan melakukan pidato yang bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Selain itu sempat viral terkait penyebaran berita hoax dan berpotensi keonaran. Akibat kasus ini, Habib Bahar Smith dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kini ia pun dikabarkan tertembak oleh orang tak dikenal di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Pengacara Habib Bahar, Aziz Januar, hanya meminta doa dari seluruh masyarakat dan enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal
Pihak kepolisian mengklaim tak ada saksi yang melihat orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith di Kemang, Bogor, Jumat 12 Mei. Seperti diketahui, usai mendapatkan laporan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin langsung membentuk tim penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk mendalami dan memburu pelaku. Atas kejadian penembakan yang dilakukan OTK, Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Ibrahim Tompo menyebut Habib Bahar mengalami luka di bagian perut. Namun Ibrahim Tompo belum dapat memastikan penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Pasalnya hingga kini masih menunggu hasil visum. Sedangkan kuasa hukum Habib Bahar yakni Ikhwan Tuan Kota menyebut kliennya kini tengah dalam kondisi sehat. Kendati demikian, Ikhwan Tuan Kota belum membeberkan keterangan secara rinci terkait insiden tersebut. Pihaknya menyatakan bakal memberikan informasi lebih detail di waktu yang telah ditentukan. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Saat dikonfirmasi pada Senin hari ini, Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang, Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kondisi kesehatan Habib Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Namun Ikhwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Diketahui peristiwa penembakan tersebut dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023. Dalam sebuah rekaman suara percakapan diketahui bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan itu diduga terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada dua motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman itu merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada dua lesatan tembakan diduga ditembakkan dua sosok itu pada Habib Bahar bin Smith.
Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal atau OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Baju dan sorban Habib Bahar bin Smith menjadi bukti penembakan OTK. Insiden ini terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa Habib Bahar terkena luka di perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Habib Bahar bin Smith membuat laporan soal kasus penembakan yang dialaminya. Dari pengakuannya, ia mendapat luka tembak di bagian perut. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dugaan penembakan yang dilakukan orang tak dikenal itu terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Maret 2023. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum. Tompo mengatakan setelah kejadian Habib Bahar langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Barang bukti itu berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin turut memberikan penjelasan yang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan itu. Pasalnya tak ada saksi mata yang melihat secara langsung insiden penembakan tersebut. Habib Bahar bin Smith melaporkan kasus penembakan yang dialaminya ke Polres Bogor. Dalam laporannya, Bahar menyertakan barang bukti berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Ia menyebut Habib Bahar terluka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Sebab pihak kepolisian masih menunggu hasil visum. Adapun dalam laporannya, Habib Bahar mengaku menjadi korban penembakan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei lalu. Peristiwa itu terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tompo mengatakan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa penembakan itu. Oleh sebab itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin juga memastikan pihaknya sedang menindaklanjuti laporan yang dibuat Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Dikabarkan bahwa insiden penembakan itu terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut sosok dari Habib Bahar bin Smith, pendakwah yang beberapa kali terlibat kontroversi. Diketahui Habib Bahar bin Smith memiliki nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smith yang dikenal sebagai pendakwah muda asal Manado. Ia yang lahir pada 23 Juli 1985 merupakan pimpinan dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Habib Bahar juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Ia merupakan satu di antara tokoh agama yang kontroversi, sebab ia beberapa kali sempat terjerat kasus dugaan penghinaan presiden hingga kasus dugaan penganiayaan. Satu di antara kasusnya yakni saat proses Pilpres 2019 yang menuding Presiden Joko Widodo selaku kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Di akhir 2018 ia juga terjerat kasus penganiayaan. Habib Bahar pun dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, lalu mendapatkan asimilasi pada 15 Mei 2020. Namun ia kembali lagi ditahan 4 hari berselang setelah dianggap melanggar PSBB dengan mengumpulkan massa dan melakukan pidato yang bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Selain itu sempat viral terkait penyebaran berita hoax dan berpotensi keonaran. Akibat kasus ini, Habib Bahar Smith dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kini ia pun dikabarkan tertembak oleh orang tak dikenal di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Pengacara Habib Bahar, Aziz Januar, hanya meminta doa dari seluruh masyarakat dan enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal
Pihak kepolisian mengklaim tak ada saksi yang melihat orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith di Kemang, Bogor, Jumat 12 Mei. Seperti diketahui, usai mendapatkan laporan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin langsung membentuk tim penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk mendalami dan memburu pelaku. Atas kejadian penembakan yang dilakukan OTK, Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Ibrahim Tompo menyebut Habib Bahar mengalami luka di bagian perut. Namun Ibrahim Tompo belum dapat memastikan penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Pasalnya hingga kini masih menunggu hasil visum. Sedangkan kuasa hukum Habib Bahar yakni Ikhwan Tuan Kota menyebut kliennya kini tengah dalam kondisi sehat. Kendati demikian, Ikhwan Tuan Kota belum membeberkan keterangan secara rinci terkait insiden tersebut. Pihaknya menyatakan bakal memberikan informasi lebih detail di waktu yang telah ditentukan. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Saat dikonfirmasi pada Senin hari ini, Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kondisi kesehatan Habib Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Namun Ikhwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Diketahui peristiwa penembakan tersebut dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023. Dalam sebuah rekaman suara percakapan diketahui bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan itu diduga terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada dua motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman itu merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada dua lesatan tembakan diduga ditembakkan dua sosok itu pada Habib Bahar bin Smith.
Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal atau OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Baju dan sorban Habib Bahar bin Smith menjadi bukti penembakan OTK. Insiden ini terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa Habib Bahar terkena luka di perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Habib Bahar bin Smith membuat laporan soal kasus penembakan yang dialaminya. Dari pengakuannya, ia mendapat luka tembak di bagian perut. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dugaan penembakan yang dilakukan orang tak dikenal itu terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Maret 2023. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil visum. Tompo mengatakan setelah kejadian Habib Bahar langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Barang bukti itu berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin turut memberikan penjelasan yang mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan itu. Pasalnya tak ada saksi mata yang melihat secara langsung insiden penembakan tersebut. Habib Bahar bin Smith melaporkan kasus penembakan yang dialaminya ke Polres Bogor. Dalam laporannya, Bahar menyertakan barang bukti berupa baju dan sorban yang terdapat bercak darah. Hal itu dibenarkan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Ia menyebut Habib Bahar terluka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan, sebab pihak kepolisian masih menunggu hasil visum. Adapun dalam laporannya, Habib Bahar mengaku menjadi korban penembakan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei lalu. Peristiwa itu terjadi di sekitar Pusdiklat di Sub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tompo mengatakan tidak ada saksi yang mengetahui peristiwa penembakan itu. Oleh sebab itu, polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin juga memastikan pihaknya sedang menindaklanjuti laporan yang dibuat Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Dikabarkan bahwa insiden penembakan itu terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut sosok dari Habib Bahar bin Smith, pendakwah yang beberapa kali terlibat kontroversi. Diketahui Habib Bahar bin Smith memiliki nama lengkap Sayyid Bahar bin Ali bin Smith yang dikenal sebagai pendakwah muda asal Manado. Ia yang lahir pada 23 Juli 1985 merupakan pimpinan dan pendiri Majelis Pembela Rasulullah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Habib Bahar juga merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Bogor. Ia merupakan satu di antara tokoh agama yang kontroversi, sebab ia beberapa kali sempat terjerat kasus dugaan penghinaan presiden hingga kasus dugaan penganiayaan. Satu di antara kasusnya yakni saat proses Pilpres 2019 yang menuding Presiden Joko Widodo selaku kader PDIP sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Di akhir 2018 ia juga terjerat kasus penganiayaan. Habib Bahar pun dijatuhi vonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung, lalu mendapatkan asimilasi pada 15 Mei 2020. Namun ia kembali lagi ditahan 4 hari berselang setelah dianggap melanggar PSBB dengan mengumpulkan massa dan melakukan pidato yang bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Selain itu sempat viral terkait penyebaran berita hoax dan berpotensi keonaran. Akibat kasus ini, Habib Bahar Smith dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan atas putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung. Kini ia pun dikabarkan tertembak oleh orang tak dikenal di Bogor pada Jumat 12 Mei 2023. Pengacara Habib Bahar, Aziz Januar, hanya meminta doa dari seluruh masyarakat dan enggan memberikan keterangan lebih lanjut soal
Pihak kepolisian mengklaim tak ada saksi yang melihat orang tidak dikenal melakukan penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith di Kemang, Bogor, Jumat 12 Mei. Seperti diketahui, usai mendapatkan laporan tersebut, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin langsung membentuk tim penyelidikan dan penyidikan. Pembentukan tim tersebut dilakukan untuk mendalami dan memburu pelaku. Atas kejadian penembakan yang dilakukan OTK, Kabid Humas Polda Jawa Barat yakni Kombes Ibrahim Tompo menyebut Habib Bahar mengalami luka di bagian perut. Namun Ibrahim Tompo belum dapat memastikan penyebab luka tersebut merupakan luka tembak atau bukan. Pasalnya hingga kini masih menunggu hasil visum. Sedangkan kuasa hukum Habib Bahar yakni Ikhwan Tuan Kota menyebut kliennya kini tengah dalam kondisi sehat. Kendati demikian, Ikhwan Tuan Kota belum membeberkan keterangan secara rinci terkait insiden tersebut. Pihaknya menyatakan bakal memberikan informasi lebih detail di waktu yang telah ditentukan. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Saat dikonfirmasi pada Senin hari ini, Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kondisi kesehatan Habib Bahar bin Smith diungkap pengacaranya setelah diberitakan ditembak orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Namun Ikhwan mengatakan bahwa informasi terkait hal ini akan disampaikan nanti. Diketahui peristiwa penembakan tersebut dikabarkan terjadi pada 12 Mei 2023. Dalam sebuah rekaman suara percakapan diketahui bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan itu diduga terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada 2 motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman itu merupakan senjata yang tidak terdengar suaranya. Ada 2 lesatan tembakan diduga ditembakkan 2 sosok itu pada Habib Bahar bin Smith.
Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal atau OTK. Penembakan tersebut dialami Habib Bahar pada Jumat 12 Mei 2023. Baju dan sorban Habib Bahar bin Smith menjadi bukti penembakan OTK. Insiden ini terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa Habib Bahar terkena luka di perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan Bahar bin Smith kini dalam keadaan sehat. Ikhwan Tuan Kota masih belum memberikan keterangan detail mengenai kejadian ini. Habib Bahar bin Smith membuat laporan soal kasus penembakan yang dialaminya. Dari pengakuannya, ia mendapat luka tembak di bagian perut. Sejumlah barang bukti